Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah mengambil peran yang semakin vokal dan realistis dalam upaya perdamaian antara Palestina dan Israel. Puncak dari inisiatif ini adalah kehadiran Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Peran kunci Indonesia terwujud melalui diplomasi tingkat tinggi, penekanan pada solusi dua negara dengan pendekatan baru, dan kesiapan untuk berkontribusi secara konkret dalam menjaga perdamaian. Sebuah momen penting yang menandai arah baru kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo adalah pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada 23 September 2025. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo dengan tegas menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia untuk solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi. Namun, ia juga memperkenalkan elemen baru yang mengejutkan banyak pihak. Presiden Prabowo menyatakan bahwa selain mendesak kemerdekaan Palestina, dunia internasional juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keamanan Israel. Pernyataan ini dianggap sebagai pergeseran signifikan dari retorika tradisional Indonesia yang lebih keras terhadap Israel. Ia menggarisbawahi bahwa perdamaian sejati tidak akan tercapai tanpa jaminan keamanan bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menawarkan kontribusi nyata dengan menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza di bawah mandat PBB untuk mengawasi potensi gencatan senjata. Tawaran ini menggarisbawahi keseriusan Indonesia untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor aktif dalam proses perdamaian. Selain itu, ia juga menyoroti upaya kemanusiaan Indonesia, termasuk rencana untuk menjadi pemasok beras bagi Palestina seiring dengan swasembada beras yang telah dicapai Indonesia. Langkah diplomatik Presiden Prabowo ini mendapat sambutan positif dari Amerika Serikat dan bahkan digambarkan sebagai langkah mendorong oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Meskipun menimbulkan perdebatan di dalam negeri, pendekatan ini dinilai oleh para analis sebagai langkah pragmatis yang bertujuan untuk memposisikan Indonesia sebagai mediator yang potensial dalam konflik tersebut. Undangan mendadak bagi Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT Perdamaian di Sharm el-Sheikh pada 13 Oktober 2025 yang dipimpin bersama oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Presiden AS Donald Trump menunjukkan pengakuan internasional atas peran penting Indonesia. KTT ini bertujuan untuk memfinalisasi kesepakatan guna mengakhiri perang di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Kehadiran Presiden Prabowo di KTT tersebut, di mana ia dijadwalkan untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai dan gencatan senjata, mengukuhkan posisi Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang hadir dan salah satu dari sedikit negara tanpa hubungan diplomatik resmi dengan Israel yang turut serta. Hal ini mencerminkan meningkatnya kedudukan dan kredibilitas internasional Indonesia di bawah kepemimpinannya. Menjelang keberangkatannya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan TNI untuk mempersiapkan pasukan penjaga perdamaian yang siap dikerahkan ke Gaza menunggu hasil KTT dan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Sejak menjabat, Presiden Prabowo secara konsisten menyuarakan dukungan untuk solusi dua negara. Bahkan sebelum pidatonya di PBB, ia telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik dengan syarat mutlak bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina. Pendekatan ini berakar pada prinsip anti-kolonialisme yang tertuang dalam Konstitusi Indonesia, di mana Presiden Prabowo sering menarik kesejajaran antara perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa lalu dengan penderitaan rakyat Palestina saat ini. Di sisi lain, pendekatannya yang lebih pragmatis dipandang sebagai upaya untuk menyeimbangkan sentimen dalam negeri dengan tekad Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung global. Endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness.